tempat ini baru tiba tadi 3:30 dari Red Rain, Sahrain maksudnya, KKR 32 malam di sana. Dan puji nama Tuhan, sebelum berangkat kita sehubungi Kakak Sherly untuk siap-siap ganti karena takutnya kita pulang dari Sahrain sudah lambat. Dan puji nama Tuhan, Tuhan mengatur waktu begitu rupa sehingga 3:30 tadi, jam 3 tadi kami tiba. Dan 3:30 kita sampai di rumah, langsung mandi, sudah istirahat mama. Ya, karena tanggung jawab di sini, mama sudah kasih tahu baru tidak jalankan, bukan takut sama mama, tapi kepercayaan Tuhan berikan bagi kita harus kita jalankan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Baik, saya ingin sedikit bersaksi tentang pelayanan di Sahrain, Jemaat Immanuel Sahrain. Bapak Mama semua, saya bersama dengan tim Persekutuan Doa Sion dari Gumita Maus Niniba, kami berangkat hari Jumat. Sebelum kami berangkat ke sana itu kami ada dalam pergumulan selama 3 hari. Itu pergumulan puasa dari pagi sampai sore. Jadi sebelum kami dalam pergumulan puasa, ada tim perintis sudah turun di sana untuk lobi tempat. Dan di sana itu hamba-hamba Tuhan di sana sudah siap sedia untuk menerima tim Persekutuan Doa Sion. Bapak Ibu semua, ketika kami dalam pergumulan itu Tuhan sudah bicara bahwa nanti ada dalam firman Tuhan di Yesaya kalau tidak salah tentang tulang-tulang kering yang berserahan. Tuhan kasih tunjuk itu. Lalu Yosua pasal 1 bicara tentang rebutlah tempat itu. Nah, Bapak semua yang berkati oleh Tuhan, ketika kami berangkat, kami ada di sana, tidak ada orang yang sambut kami. Padahal baru beberapa hari yang lalu di lobi tempat, orang sudah tahu. Bahkan kami sudah dekat-dekat di sana, penanggung jawab ini sudah telepon, Mama Doa di mana, masih di mana? Ternyata sampai di sana sudah ada orang. Penanggung jawab seorang diri saja, tapi itu juga diam-diam saja, tenang-tenang saja. Jadi Bapak semua, lalu kami kasih turun barang, kami berdoa, baru tiba-tiba ada beberapa orang datang, dong masak ubi, lalu kami makan, ubi saja taruh di atas meja kami makan. Setelah makan minum, Bapak Mama semua, mereka mau pulang. Ini ibu-ibunya mau pulang. Lalu penanggung jawab ini bilang begini, penanggung jawab ini kan perempuan. Dia bilang begini, kakak, mama dong, bapak dong, so ada air termos di meja, jadi besok pagi kalau kami belum datang, bikin teh kopi sendiri kau minum. Nah ini teh kopi ini juga kami yang bawa dari Kupang, beras, pokoknya makanan minuman kami sendiri bawa dari Kupang. Jadi sepertinya tidak ada persediaan, padahal persiapan maksudnya. Padahal kan sudah lungi baru berapa hari yang lalu itu mereka sudah siap. Bahkan tema yang kami bawa dari Kupang itu tergantung memang. Jadi katanya sudah diumumkan di 3 gereja begitu. Jemaat semua sudah tahu. Nah Bapak Mama semua, lalu kami tidak masalah soal itu. Kami mulai masak-masak sendiri. Kami makan minum, semua sudah pulang tapi kami masak sendiri karena kami sudah bawa makanan dari rumah, dari Kupang begitu. Jadi kami tidak tunggu mereka. Yang penting ada alat-alat masak, kami sudah pakai masak. Lalu Bapak Mama semua, kami langsung persiapan untuk masuk KPI. Mau masuk KPI itu mereka baru datang beberapa orang, mereka masak ubi dan pisang. Taruh di meja kami makan, lalu minum kopi teh. Habis itu kami masuk KPI. Bapak Mama semua waktu masuk KPI malam pertama berjalan seperti biasa, baik-baik saja, tidak ada kekurangan apapun. Lalu Bapak Mama semua besoknya setelah selesai KPI kami makan, ya mereka sudah siapkan nasi dengan sayur pepaya, jadi kami makan. Telur yang kami bawa dari Kupang mereka goreng taruh. Tidak goreng juga, kami makan nasi dengan sayur pepaya yang mereka sudah siapkan. Ya, jadi saya bilang puji Tuhan, yang penting ada makan untuk kami makan. Nasi bosan pun kami siap untuk makan, tapi tim yang lain kan masing-masing ketemu beda. Kalau masalah begini, bagi kita sudah biasa. Mau makan apa yang ada, yang penting ada makanan. Jadi Bapak semua, setelah itu kami tidur. Besok paginya kami mendengarkan berita. Nah itu rumah pastor yang kami pakai itu pendetanya tidak ada. Ternyata ada masalah besar. Pendeta itu sudah ditarik dari situ. Karena masalahnya tidak bisa saya ceritakan di sini. Karena kalau saya sampaikan ini masalah pelayanan, harus menjaga nama hamba Tuhan. Jadi masalah itu besar sekali sampai pendeta itu keluar sendiri dari rumah pastori. Dia keluar sendiri,
waktu dia mau keluar, dia barang itu dia titip di peda tua ke rumah. Jadi akhirnya setelah dia keluar, jemaat dan jemaat kacau balau, hancur berantakan. Majelis dengan majelis hancur berantakan. Satu dan satu sorry aku omong, bahkan ada majelis atau majelis dan jemaat yang tidak mau lagi terima majelis melayani di rumah, termasuk majelis gereja juga tidak mau terima sesama majelis untuk melayani di mereka punya rumah. Mereka tolak. Bahkan ada yang tidak pernah gereja sudah berjalan 3 bulan, sudah berjalan 3 bulan. Dorang sampai bilang, kapan itu pendeta pindah baru kami di gereja. Seperti begitu. Masalahnya sangat besar Bapak Mama, dan mau bilang ya memalukan lah seperti begitu. Dan puji Tuhan Bapak Mama semua, ketika hari kedua kami ada dalam seminar. Bapak Mama bayangkan majelis ini tidak baku omong, tapi mereka naik mimbar dan menyampaikan firman Tuhan di jemaat. Jadi memang gereja itu kosong benar-benar, tidak ada yang mendatang gereja lain, tidak ada sama sekali. Hanya ada tim dengan waktu KPI dengan jemaat-jemaat tetangga beberapa orang. Tapi puji Tuhan lumayan banyak dari jemaat tetangga. Waktu seminar hamba Tuhan menyampaikan tentang hubungan persekutuan doa dengan gereja, lalu okultisme. Jadi ketika hamba Tuhan menyampaikan materi tentang hubungan gereja dengan persekutuan doa dengan gereja, lalu masuk okultisme Bapak Mama semua, mereka mulai membuka hati, mereka mulai membuka diri. Majelis satu berdiri beromong, dia tunjuk ibu tidak mau datang gereja, langsung dia punya nama. Ibu ini juga tidak mau datang gereja, ibu yang ini juga tidak mau melayani, langsung ngomong. Jadi mereka saling mempermalukan satu dengan yang lain begitu. Lalu hamba Tuhan dengan hikmat dari Tuhan Bapak Yala bersama dengan Bapak Isadu, dengan hikmat dari Tuhan mereka membawa jemaat majelis dengan jemaat yang lagi ikut seminar. Dan Bapak Mama semua perlahan tapi tak pasti Roh Kudus bekerja di hati mereka. Mereka mulai membuka diri, mereka mulai menangis satu sama lain. Mereka mulai menangis di situ, menyesali perbuatan mereka hanya gara-gara masalah pendeta. Lalu dorang tidak baku omong, hidup dalam kepahitan, hidup dalam kebencian, tapi melayani dan naik mimbar. Lalu Bapak Yoel bertanya sama mereka, kira-kira kamu perasaan seperti apa? Ada baku dendam dengan orang tapi berdiri di mimbar yang begini tinggi, lalu nasihat orang dengan firman Tuhan, perasaannya seperti apa? Mereka mulai menangis sudah. Bapak Mama semua, ketika kami ada di sana minta maaf seperti layaknya Elohim yang biasa kalau melayani pasti ada bantuan untuk gereja dan jemaat. Itu juga yang dilakukan oleh persekutuan ini selama dalam pelayanan. Bapak Mama ketika hari kedua dalam pelayanan KPI menyampaikan setelah selesai ibadat, tim menyerahkan bantuan berupa uang yang tidak bisa saya sebutkan nilainya di sini, tapi yang jelas nilainya cukup lumayan besar dengan bantuan bahan sembako untuk jemaat Tuhan di sana. Baru Bapak Mama semua, dari situ baru saya melihat mereka mulai berantusias untuk mengurus kami makan minum. Mereka sudah mulai bunuh ayam, satu datang bawa ayam. Itu kami semua pulang. Malam kami makan daging ayam. Nah besok kami semua pulang. Jadi mungkin mereka rasa malu atau bagaimana, kami tidak tahu. Tapi saya melihat bahwa mereka ceritakan bahwa pernah ada tim dari Manuta pikir, terus bawa apa-apa kasih dong. Jadi dong jengkel. Jadi pikir ini tim juga begitu. Jadi beta bilang jangan berharap tim datang bawa makanan-makanan jasmani. Tim datang bawa firman Tuhan jauh lebih berharga nilainya dibandingkan yang beras 1-2 kilo yang nanti makan habis itu mati, ulat-ulat berpesta pora di bawah sana. Saya kasih tahu. Bersyukur karena hamba Tuhan ini, hamba Tuhan ini bukan saudara kerja. Ini pegawai, banyak yang pegawai. Tapi karena mereka disuruh Tuhan mereka datang. Jangan menunggu berharap orang datang bawa makanan jasmani, tapi datang dan terima itu firman Tuhan yang hamba Tuhan bawa. Mereka seperti kayak malu begitu Bapak. Baru mereka mulai siap makan minum, ya cukup belum air untuk kami. Tapi kami juga sudah siapkan makan minum Bapak ya. Dan Bapak Mama semua diberkati oleh Tuhan. Ketika kami mau pulang, Bapak Ibu semua, ya mereka jemaat mulai berdatangan. Kami baru berdoa saja mereka sudah mulai menangis. Waktu kami lagu perpisahan, itu tangisan air mata itu di dalam gereja sama kan. Aduh banjir air mata dalam gereja. Semua laki perempuan besar kecil tua muda semua menangis. Apalagi kami sudah menyanyi lagu-lagu yang sedih lagi tentang perpisahan. Jadi mulai menangis sudah. Jadi kita bilang begitu sudah menangis nafik.
Sampai ketemu pulang di bosong kau ibarat. Kau tak akan lebih terus pada kadeka nih. Berarti kau kembali ke dulu lagi biasa. Doa kau pulang sudah. Gitu. Bapak semua, satu hal kami lihat bahwa penanggung jawab yang ada ternyata selain dia belajar sebagai seorang hamba Tuhan, ternyata dia juga mengadakan kekuatan-kekuatan lain. Pada saat Bapak Yana berbicara tentang okultisme, penyembahan-penyembahan, yang pengandalan diri sihir suangi, dia malu Bapak semua. Dia hanya tunduk saja, dia tidak berani angkat muka. Bahkan waktu kami mau pulang pun, dia berdiri jauh-jauh. Bayangkan, ini penanggung jawab. Harusnya urus kami, doakan kami, tapi dia berdiri jauh-jauh. Akhirnya ketua panggil dia pada datang, dan dia berdoa kami pulang. Jadi Bapak Mama semua yang berkati oleh Tuhan, kita bersyukur karena begini. Ada tempat-tempat di mana ketong saat tinggi, ketong diterima dengan tari-tarian, ketong dikasih salendang dan lain sebagainya. Tapi ada saat-saat di mana ketong tidak diterima. Bapak Mama bayangkan, tikar saja kami bawa dari Kupang, ketong sudah ada persiapan. Taruh tikar untuk kami tidur pun tidak ada. Malah penanggung jawab datang bertanya, ada tikar kok? Ada kasur kok? Hanya begitu di ketong. Jadi kita bilang, ketong ada bawa Mama, jangan khawatir. Terus ada bantal kok. Saya bilang Mama aman. Yang penting sudah tinggal kau bisa tidur nyaman. Bantal kau bisa pakai kau tampung tas. Seperti begitu. Ternyata memang ini penanggung jawab dirasuh ke roja atau karena ada punya kekuatan-kekuatan lain yang dia pegang sehingga untuk masalah pelayanan diri dia tidak terlalu tertarik. Tapi tidak masalah. Intinya firman Tuhan sudah disampaikan. Dia sudah menangis dan berjanji di depan mimbar ketika hamba Tuhan sampaikan firman Tuhan. Saya percaya firman Tuhan itu akan mengerjakan sesuatu yang baru bagi dia. Mungkin kali depan ketika kita pergi lagi, mungkin dia sudah hidup menjadi orang yang baru dalam Tuhan. Karena itu Bapak Ibu semua berkati oleh Tuhan, kami pulang tadi tiba di kaki Dian dengan selamat jam 3, dan saat ini kami ada di sini untuk bersaksi tentang kemurahan Tuhan dalam pelayanan pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan. Atas nama tim Persekutuan Doa Sion Jemaat Gereja Emmaus 5, saya mengucapkan terima kasih untuk dukungan doa dari Bapak Mama dan semua yang ada sehingga pelayanan bisa berjalan dengan baik. Dan di akhir dari kesaksian ini, biarlah segala puji, segala syukur, segala hormat dan segala kemuliaan kita kembalikan kepada Tuhan, sebab Dia yang layak untuk menerima segala pujian kita dalam pelayanan ini. Tuhan memberkati kita semua dan shalom.